semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Hanafiah dari kelas 642A11 dengan NIM 6420028. Nah, di video perdana saya ini, saya ingin menjelaskan tentang dasar-dasar perpajakan dari mata kuliah perpajakan yang diampu oleh Pak Brian Givan. Nah, Pak Brian ini juga memiliki channel YouTube teman-teman yang isinya menarik dan tentu saja bermanfaat bagi para penontonnya. Kalau kamu ketinggalan video-video terbarunya, linknya sudah saya taruh di deskripsi ya. Sebelum masuk ke materi, mari kita lihat kondisi APBN di Indonesia saat ini. Dari diagram ini dilihat dari tahun 2017 sampai 2021 terlihat ada dua warna, yaitu warna biru menunjukkan tentang pendapatan negara, lalu yang oranye ini menunjukkan tentang belanja negara. Artinya teman-teman, belanja negara kita itu selalu lebih tinggi dibanding dengan pendapatannya. Nah, karena pada tahun 2021 ini kita masih berjalan beberapa bulan saja, maka saya akan ambil contoh pada tahun 2020. Di tahun 2020, dari 2019 ke 2020, pendapatan kita anjlok menjadi 1.669 triliun dan belanjanya meningkat drastis menjadi 2.739 triliun. Mengapa bisa terjadi? Karena pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 dan juga belanja tersebut termasuk tambahan bantuan dari pemerintah untuk masyarakat yang terkena dampak COVID itu dengan menyalurkan sembako, bantuan uang tunai, dan juga kuota untuk para pelajar dan mahasiswa. Nah, teman-teman, setelah mengetahui secara singkat tentang kondisinya, mari kita masuk ke materi teman-teman. Apa sih itu pajak? Ada yang tahu nggak? Nah, singkatnya, pajak merupakan pungutan wajib yang dibayarkan warga negara kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan hasilnya nanti akan masuk ke dalam kas pendapatan negara teman-teman. Lalu ada 4 ciri-ciri pajak. Yang pertama, kontribusi wajib, yaitu pajak merupakan kontribusi wajib warga negara yang telah memenuhi berbagai persyaratan baik subjektif maupun objektif. Jadi, warga negara yang memiliki penghasilan di atas PTKP atau penghasilan tidak kena pajak maksud saya, maka wajib hukumnya membayar pajak. Nah, yang kedua itu sifatnya memaksa. Kok memaksa sih? Karena jika teman-teman sudah memenuhi syarat dikenakan pajak namun tidak membayarkannya, secara sengaja akan mendapatkan sanksi administratif. Bahkan jika dalam waktu yang lama akan mendapatkan hukum pidana. Nah, itu juga bisa disebut free rider, yaitu orang-orang yang tidak membayarkan pajaknya namun ikut menikmati hasil dari orang-orang yang membayar pajak yang lainnya. Nah, jadi untuk teman-teman jangan lupa bayar pajak ya jika sudah memenuhi syarat. Jangan jadi free rider teman-teman. Oke? Nah, yang ketiga ini tidak mendapat manfaat secara langsung. Kenapa? Karena pajak dikenakan sebagai upaya pemerataan pendapatan untuk semua masyarakatnya. Tapi apa sih manfaatnya? Contohnya itu berupa perbaikan jalan raya, fasilitas kesehatan yang gratis bagi keluarga, dan juga ada beasiswa pendidikan. Nah, itu nanti akan teman-teman rasakan manfaatnya. Yang keempat ini diatur undang-undang. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme tentang perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Contohnya Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 yang secara terperinci mengatur tarif pajak yang dibebankan kepada wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Selanjutnya ada fungsi-fungsi pajak. Apa saja sih fungsi-fungsinya? Yang pertama itu fungsi anggaran atau budgeter. Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Dalam menjalani tugas rutin negara dan pembangunan negara itu membutuhkan dana. Nah, dana itu dari pajak itu, dari penerimaan pajak. Lalu yang kedua itu fungsi mengatur atau reguleran. Pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya,
dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Nah, jadi jangan heran ada produk-produk luar negeri yang harganya mahal, karena harus membayar pajak agar bisa masuk ke negara ini. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Nah, yang terakhir itu fungsi retribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh pemerintah akan digunakan untuk membiayai semua fasilitas umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja kepada orang-orang yang belum bekerja ataupun yang lainnya, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga kan dapat membayar pajak tentunya. Nah, pembahasan yang terakhir itu tentang golongan pajak menurut sifatnya. Jadi pajak menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu pajak objektif dan pajak subjektif. Pajak objektif ialah pajak yang diambil hanya berdasarkan kondisi objek tanpa memperhatikan kondisi dari wajib pajak itu. Nah, pajak ini berlaku untuk WNI jika penghasilan yang dimiliki sudah memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pajak yang masuk dalam pajak objektif ini adalah pajak impor, pajak kendaraan bermotor, PPN, bea masuk, dan bea materai. Nah, kalau pajak subjektif ini kebalikan dari pajak objektif, yaitu pajak yang diambil dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan subjek pajak atau wajib pajak itu. Kondisi yang dimaksud seperti status kawin atau tidak kawin, mempunyai tanggungan keluarga atau tidak berkeluarga. Nah, pajak ini berlaku untuk setiap wajib pajak yang tinggal di Indonesia. Sementara itu, WNA atau warga negara asing yang tinggal di Indonesia dikenakan wajib pajak jika memiliki ketertarikan ekonomi serta bisnis dengan Indonesia. Nah, jadi nggak semua WNA itu bayar pajak ya, wajib bayar pajak ya. Contoh pajak subjektif itu adalah pajak penghasilan dan pajak kekayaan. Nah, mungkin ini saja materi yang bisa saya berikan di video perdana saya ini. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata, karena baru perdana teman-teman. Kalau suka dengan video ini, like ya. Jika bermanfaat, boleh di-share ke yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.